Oke, halo Mas Bro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pemilik Yamaha Vixion R15, Jupiter MX King, dan Yamaha Sabre ya. Pasti dari pemilik motor tersebut sering banyak yang bertanya-tanya, kok giginya kasar, kok giginya keras, bunyi ceklok-ceklok, kemudian susah netral. Ketika di lampu merah niatnya mau ngebut, pindah dari gigi 1 mau ke gigi 2 malah netral. Nah, itulah masalahnya motor sport dari Yamaha. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan cara supaya gejala-gejala tersebut bisa berkurang sampai 80% ya. Kalau hilang itu nggak mungkin bisa. Pasti start motor ketika pindah gigi pasti ada bunyi. Yang dimaksud di sini adalah bunyi yang kasar ya, kemudian keras, kemudian susah netral, itu kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita tap oli dulu ya. Kemudian kita buka bak koplingnya. Kemudian di bagian persneling yang depan ya, asnya kita lepaskan. Nah, seperti ini ya, kita lepaskan. Oke bro, sekarang fokus ke bagian sebelah kanan ya. Nah, pertama kita tarik bagian ini ya, tarik seperti ini, cukup. Nah, sekarang perhatikan kenapa gigi pada motor sport Yamaha itu kasar ya, kasar dan keras. Oke, nih saya masuk ke gigi 1. Oke, ini gigi 1 ya. Kemudian ini gigi 2. Pokoknya seperti itu ya, pergerakan di dalam botol shift drum itu seperti itu. Nah, dan ini adalah bagian netral. Ini yang tonjolan kecil ini bagian netral. Nah, ini untuk posisi gigi 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya. Nah, perhatikan ini posisi netral ya. Oke, ini masuk gigi 1. Nah, ini gigi 1 netral, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Kita turun lagi, ini gigi 3, ini gigi 2. Nah, ketika proses pemindahan dari posisi 1 ke posisi yang lain ya, maka bearing yang ini ya, lihat harus melewati tonjolan dari bintang shift drumnya ini. Nah, ketika posisi seperti ini ya, ini kan menarik bagian pegas ya, dan pegasnya ini kalau untuk Yamaha Vixion itu cukup keras, sehingga ketika posisi berada di puncak seperti ini, nah di sini terjadi peregangan yang cukup kuat ya. Nah, bisa Mas Bro dengar sendiri. Nah, di sini sudah terdengar bunyi.
Nah, di sini sudah bisa dirasakan bahwa untuk pergerakannya ini tidak mulus ya, tidak mulus. Jadi ada semacam ganjalan seperti itu terasa di sini. Nah, ini sangat terasa. Begitu juga ketika posisi mau netral. Nah, seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini sangat keras. Nah, seperti ini terkadang langsung loncat ya. Jadi ini kan gigi satu, harusnya langsung kedua seperti ini ya. Saya ulangi, ini gigi satu, harusnya langsung kedua ya. Ini gigi dua seperti ini posisinya. Tetapi karena ujungnya itu lancip ya dan tajam, jadi terkadang di sini nyangkut. Nah, berhenti di sini. Nah, itu terjadi ketika gigi satu mau ke gigi dua malah netral. Itu kasusnya di bagian dalam mesin itu seperti ini. Nah, jadi pergerakannya itu tidak mulus ya, tidak lancar intinya. Nah, caranya bagaimana supaya pergerakannya menjadi mulus? Pertama ya, kita lepas bagian bintang ini. Dan untuk melepas baut ini, baut L, itu cukup susah. Karena dari perakitan ada lemnya. Nah, tapi karena ini sudah pernah bongkar ya, karena pernah pasang 6 speed L15, jadi lebih mudah karena sudah pernah dibuka. Nah, untuk cara ganjelnya kita gunakan baut bak kopling ya. Sini seperti ini saja. Kemudian kita putar. Nah, untuk mas bro yang lepasnya susah itu bisa buka rumah kopling ya. Tapi kalau saya nggak perlu. Oh, sudah mulai terbuka bautnya. Kemudian supaya mudah, pernya kita lepas ya. Kita tarik saja, jangan khawatir nanti masangnya itu gampang. Nah, pada bagian ini kita bisa akalin supaya menghasilkan pergerakan persneling yang halus. Caranya, bagian yang tajam ini ya, bagian yang lancip ini kita buat profilnya membulat. Jadi mirip seperti profil pada noken as. Caranya bisa digerinda ataupun pakai mesin papas noken as, itu lebih bagus. Yang penting hasilnya itu bisa rapi ya, membulat, sempurna. Kemudian pada bagian ini sudutnya tetap siku, jadi jangan sampai miring karena bagian ini harus bersentuhan dengan bearingnya ya. Jadi supaya awet juga. Nah, kebetulan saya sudah ada yang dalam bentuk jadi. Nah, ini ya. Jadi ini sama-sama punya Yamaha, jadi jangan hiraukan yang bintang ini. Ini sama saja fungsinya, ukurannya juga sama. Oke, sekarang kita bandingkan profilnya antara yang sudah jadi dengan yang masih lancip. Kalau dilihat, tidak banyak bagian yang dibuang ya, sedikit saja sudah cukup. Oke, jadi tidak usah terlalu banyak bagian yang digerinda,
cukup sedikit saja, yang penting profilnya bisa membulat sempurna, karena tujuannya hanya supaya pergerakan bearing yang di sini menjadi lancar. Itu saja, sudah cukup. Dan kalau Mas Bro mau mengambil bintang persneling dari motornya Yamaha yang lain ya, hati-hati bahwa pin yang di belakang ini ya, pin yang kecil ini itu posisinya berbeda antara R15 ataupun Fiction ya. Jadi bisa dipakai satu pin saja. Sebenarnya satu pin saja sudah cukup. Oke, kita pasang bagian yang sudah digerinda ini. Jangan lupa pinnya itu kalau Fiction ada 2 ya. Kemudian ini posisinya sudah sesuai dengan pin yang ada di sini, jadi tidak mungkin bisa terbalik. Nah, pastikan untuk baut yang L ini harus terpasang dengan kencang. Oke, cukup. Kemudian kita pasang pernya lagi ya. Ini pasangnya sangat mudah. Nah, sekarang kita coba bedanya dengan yang tadi. Oke, ini posisi netral ya, tonjolan yang kecil. Ini gigi 1. Wow, gerakannya itu sangat mudah. Gigi 1 netral. Oh, mantap bro. Kalau tadi kan dari gigi 1 mau pindah ke gigi 2 seperti ini, itu pergerakannya agak susah ya. Sekarang sudah mulus. Nah, oke, sekarang kita lihat pergerakan ketika berada di puncak tonjolan. Nah, di sini ya. Nah, karena profilnya membulat, maka bisa lebih mulus, lancar, smooth. Oh, asli ini mantep banget bro. Oke, kembali lagi. Ini netral ya. Ini gigi 1, gigi 2, ini gigi 3, gigi 4, dan gigi 5. Kita turun. Ini gigi 4, ini gigi 3. Saya harus sambil memutar roda. Ini gigi 2, ini netral. Ini sepertinya netralnya akan lebih mudah. Kemudian kita pasang yang bagian ini. Kita dorong ya seperti ini. Kita pasang persneling yang di bagian kiri. Nah, jadi
Untuk mesin-mesin Yamaha yang 150 cc, walaupun sudah pakai oli yang bagus, yang paling mahal, pasti tetap saja giginya terasa keras, susah netral, dan bunyi ceklok-ceklok. Itu pasti. Walaupun dari baru ya, dari dealer, itu emang bawaan seperti itu. Tapi jangan salah, untuk motor-motor yang pernah jatuh ya, bagian ini namanya, yang di sini ya, itu kalau jatuh di bagian kiri, kemudian as ini bengkok, itu juga bisa menjadi giginya keras. Kemudian rumah kopling, nah ketika ditekan kopling ya, itu harus membuka secara sempurna. Nah seperti ini, ya kan, ini kan membuka, itu membukanya harus rata, tidak boleh membuka sebelah. Nah ini kan membukanya sudah rata. Kemudian lagi setelan ini, setut kopling ya yang di sini, itu juga tidak boleh menceng ke belakang. Nah jadi ketika semuanya normal, setelannya sudah pas, sudah betul, koplingnya sudah membuka sempurna, olinya sudah pakai yang mahal di atas 100.000, tapi kok tetap saja giginya kasar. Nah maka Mas Bro harus melakukan cara seperti ini, dan saya jamin pasti berhasil, 100% berbeda. Sudah, pokoknya Mas Bro coba saja, saya jamin pasti giginya jadi enak. Saya jamin dah. Dan perihal AC sleeper class ini ya, ini nggak ada kaitannya dengan gigi ya. Memang ya ada pengaruhnya, tapi sangat sedikit sekali. Malah bisa dibilang tidak mempengaruhi kinerja dari gigi persneling, itu tidak. Jadi jangan disalahartikan ya, dengan memasang AC sleeper clutch maka giginya jadi halus, itu tidak. Saya sudah buktikan sendiri. Ya, dan untuk mempersingkat waktu, saya mau pasang bak koplingnya, kemudian tuang oli, dan kita coba hasilnya. Oke ya bro, sudah terpasang semua. Sekarang tinggal tes untuk hasilnya. Nah untuk ngetesnya sendiri, saya hanya tes di tempat ya, dalam kondisi motor tidak berjalan. Dan untuk persnelingnya ini saya posisinya sudah saya rubah, jadi untuk pengoperasiannya itu kebalikannya dari kondisi standarnya. Oke bro, dengan kondisi standar 2, dan silakan lihat di bagian kotak kecil pojok, itu untuk video bagian gigi persnelingnya yang di kaki ya. Sekarang kontak on. Ya, ini posisi netral. Kita masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba turun. 4, 3, 2, 1. Netral. Wah, netralnya sangat mudah. Kita coba gigi 1. Gigi 1 ke netral. Oh, enak sekali. Sekali lagi. Masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5,
gigi 4, gigi 3, gigi 2, netral. Wah, sangat mulus dan sangat lancar. Netralnya jadi gampang, tidak susah. Satu kali lagi. 2, 3, 4, 5. Kita turun. Ini gigi 4, gigi 2. Oh maaf, gigi 3. Ini gigi 2. Netral. Nah, oke ya Mas Bro, seperti itu. Tesnya seperti itu saja. Dan mungkin kalau yang kurang percaya ya, bisa buktikan sendiri motor saya. Silakan datang ke RT 11 RW 03 Desa Datar, Kecamatan Lorompring, Kabupaten Pemalang. Nah, silakan tes motor saya dan buktikan saja. Oke, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Untuk pemilik Yamaha Vixion R15 MX King atau Yamaha Saber, selamat tinggal gigi keras dan kasar. Oke, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.